Kami sekarang berdialog di Efek Cafe dalam program Podcast TV. Tentunya kita akan berbahas sesuatu isu yang terkini dan juga lebih santai mungkin, karena kita lagi sambil ngopi nih, Kopi Efek. Mungkin saya perkenalkan pada hari ini yang jadi narasumber terkait pada carut marut lintas generasi pada akhir tahun 2024 pada hari ini. Dan mungkin saya kenalkan yang di samping saya mungkin tidak asing dan pertama kali langsung muncul ya, di tengah-tengah kita, yang dulunya mungkin di balik layar nih. Ya. Boleh nih, Bang Anai, selamat Ya. dari Densus apa? Ya, Densus dan pencegahan Densus 88 Oke. anti teror Polri. Ya. Oke, ini untuk pertama kali kita muncul nih. Gimana perasaan yang mungkin kita di Efek Cafe ini? Kalau untuk perasaan jangan ditanya lagi. Ini kegiatan perdana kita. Tentunya ini kegiatan sangat istimewa lah untuk kita ya, termasuk dari teman-teman juga di sebelah saya. Dan ada Bang Zaid dan Al juga. Jadi tentunya mungkin kegiatan ini sedikit membuat saya grogi. Gitu. Iya. Kita sama-sama juga Iya, buat saya grogi. Iya. Dan juga teman-teman kita sudah juga kehadiran dari Bang Zaid, dari Ketua GP Ansor Kota Tarakan, dan sekarang berjumpa kembali lagi Bang. Kita dari transisi dari studio langsung ke tempat yang lebih santai di Efek Cafe. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Ya, suasananya baru nih. Suasana baru Bang ya, karena kita proses perdana juga nih. Ya. Dan juga tidak luput kita kenalkan nih satu lagi rekan dari Densus di Satgas Wil dan Densus 88 anti teror, Bang Al. Gimana perasaan Bang untuk pertama kali kita ngobrol lagi di sini Bang? Pertama kali sih ini mungkin perdana bagi saya, tapi saya menikmati suasana yang santai ini karena kita bisa lebih ngomong leluasa kalau di tempat santai, tapi masih tetap grogi juga. Kita nih dari ngobrol grogi. Mungkin kita kurang ngopi kali ini Bang. Nah, Ya. kurang ngopi Nah, kayaknya. mungkin yang suka ngopi mungkin bisa langsung ke Efek dan rekomendasinya dari menu makanan sampai minuman. Bang, sekalian kita langsung ngopi dulu lah. sebelum Ya, kita belum ngobrol. betul. Boleh. Dicoba dulu. Emang biasanya ngemesan kopi apa nih Bang? Kalau saya sih lebih ke americano ya, cuman karena suasana baru ya kan. Ya saya coba cheesecake dulu lah Cheesecake. untuk di Efek ya. Sama nih kayak rekannya Sama. Bang Anai, Bang Al juga cheesecake. Kalau Bang Zed gimana Bang? Memang spesialis kopi kayaknya nih? Kopi, Kopi Bang ya? cinta kopi. Cinta kopi. Jadi gini Bang, kita berbicara tentang carut marut dan mungkin di perhelatan di akhir tahun ini kita lihat dari lintas generasi ini kita banyak melihat juga ada penyimpangan sosial. Mungkin juga kita akan menyinggung sedikit tentang perilaku radikalisme dan intoleransi di masyarakat Kalimantan Utara, terkhususnya di lintas generasi. Mungkin sebelum kita masuk di obrolan nih, gimana sih Bang menurut Abang nih, Bang Anai gitu sama Bang Al Oke. dari Densus Satgas Wil. Menurut Abang sekarang tuh gimana sih penyimpangan sosial dan radikalisme ini nggak mesti di rumah-rumah ibadah lagi nggak? Apa bisa terjadi nggak sih di circle anak muda dan juga di kafe-kafe mungkin? Ini siapa dulu yang nanggapi? Saya Boleh. atau Al dulu? Boleh aku dulu ya? Oh boleh Bang Ya. Al, boleh. Gimana Bang? Jadi kalau intoleransi dan radikalisme itu diibaratkan sebuah pohon. Sebuah pohon. Nah, ada akarnya. Jadi mulainya tuh dari intoleransi. Kenapa jadi mulai dari intoleransi? Karena kadang kita membawa-bawa sara dalam bercanda. Sarah dalam Ah. bercanda. Ini konteks yang memang agak vulgar ya. Ya, Mungkin bercanda bawaannya. bawaannya bercanda tapi tidak secara langsung diskriminasi. Contohnya apa? Kita bawa-bawa suku, kita ngejelek-jelekin apa? Kamu dari ini, malas berteman gitu. Nah, itu yang nggak boleh sebenarnya. Contohnya kita dalam lingkungan kan banyak suku, ada yang Banjar, Jawa, bahkan di sini nih ada dari timur, ya kan? Kadang kita beda-bedain, timur kau nih apa situ. Nah, itu nggak boleh itu. Itu nggak boleh itu. Ada penekanan ya? Ada penekanan sebenarnya, tapi itu sebenarnya hal-hal yang mendasar, hal-hal kecil yang disepelekan. Itu munculnya nanti perbedaan ras, suku, agama itu dibawa-bawa kemana-mana. Itu yang harus sebenarnya kita perbaiki pelan-pelan. Karena kita radikalisme itu kan, makanya saya ibaratkan sebuah pohon
Karena akar dari semuanya itu dari intoleransi. Dari batangnya itu radikalisme, makanya buahnya tuh dari pohon itu muncullah terorisme. Nah, itu yang Nah, kalau kita bicara tanggapan dari Bang Zen nih, gimana Bang Zen? Kalau kita lihat ini kan memang ada tontingan-tontingan dan candaan-candaan yang jokesnya maybe di circle dulu, tapi selalu pakai panakan kata tadi mungkin statement Bang Al tadi. Itu gimana Bang dari Ansor sendiri? Ya, kalau Ansor sendiri melihat seperti ini ya, Pak. Artinya kita ini kan biasa ngumpul nih dengan teman-teman satu perkumpulan misalnya, atau ya teman kecil yang sudah remaja ngumpul bareng terus ya biasa. Sebetulnya memang candaannya itu mungkin terbiasa, artinya mungkin dari dulu kecil itu suka bercanda, masih sekolah-sekolah dulu ya, manggil sebutan nama bapaknya, mamanya. Nah, ini yang akhirnya terbawa sampai sekarang. Tapi secara tidak langsung, betul kata Bang Al tadi, artinya ketika sudah dalam perkumpulan-perkumpulan yang sifatnya tidak terlalu seremoni ya, artinya perkumpulan biasa, mungkin itu menjadi sebuah kebiasaan. Tapi dalam tanda kutip ini tadi yang disampaikan oleh Bang Al tadi, ini ada juga benarnya yang tadi menyebut ras atau menyebut nama orang tuanya atau yang memang kebiasaan. Tapi ya sebagai generasi muda sekarang ya kita mengurangilah dari sekarang kan, karena kan sudah beranjak dewasa kan gitu. Kita tahu di tengah-tengah circle nih lagi ngumpul, lagi main game mungkin ya. Mungkin gimana Bang Anai sendiri tanggapannya? Ya tentunya memang Indonesia ini kan dilengkapi berbagai macam agama, itu yang pertama. Yang kedua berbagai macam suku. Jadi kenapa khususnya Satgaswil Kalimantan Utara itu melakukan program, bahkan mempreser program itu, karena di kalangan pelajar, khususnya pelajar, ya kan, tindakan bullying itu kan sering terjadi. Ini potensial bullying. Itu seperti yang disampaikan mungkin dari Bang Zaid dengan Bang Al juga. Awalnya mungkin ya ngoloknya terkait masalah bercandaan dengan menggunakan suku, nama orang tua. Akhirnya kan ada tindakan ibaratnya sampai ke penyimpangan sosial, tindakan kekerasan, ya kan, pemukulan atau segala macam. Ya, jadi tugasnya dari teman-teman Satgaswil Kaltara, khususnya di kalangan pemuda, pelajar maupun organisasi, kita menekankan yang namanya toleransi, kan? Namun kita jelaskan apa kira-kira yang menjadi parameter penting dari toleransi tersebut. Namun kan tidak semua hal itu harus bisa ditoleransi. Ada beberapa parameter yang mungkin kita bisa sekat-sekat. Oke. Mungkin seperti itu. Kita juga nggak asing sih, di akhir tahun ini mungkin banyak hal-hal negatif yang dilakukan muda-mudi di Kota Tarakan sendiri. Mungkin juga bukan muda-mudi juga sih, lintas generasi. Lebih tepatnya banyak generasi juga mungkin banyak. Karena euforianya ya. Euforianya lagi naik nih ya. Akhir tahun mungkin ada yang berstatement akhir tahun bagusnya mabuk ya. Alkohol kayak laku. Lagi etika-etikanya nih. Gimana Pak? Hari pembebasan gitu. Pemutihan. Kita berbicara malam pembebasan. Ini yang sering juga kita dengar nih di kalangan kita nih. Malam minggu nanti, malam akhir tahun nanti kita gas ya kemana kan? Kita lagi petek-petek kan, kita ngapain? Ini gimana di tubuh sendiri Bang Z untuk menekan hal-hal negatif tersebut? Kan kita tahu akhir tahun ini, apalagi udah banyak ini masuk di media berita berangkat dan melakukan hal-hal yang negatif yang lain. Gimana? Ya kalau dari Ansor ya sebetulnya kalau di malam pergantian tahun ya, kalau kita berbicara dari skup kecil keluarga, ya ini momentum sebetulnya malam pergantian tahun baru tuh untuk bersilaturahmi dengan keluarga kita kan, artinya dengan yang masih punya orang tua, yang masih punya nenek, kakek kan, berkumpul semua di situ, berkumpul lah keluarga kecil, dari keluarga kecil ini kita kumpul gitu. Nah, yang memang seperti biasanya itu
ya biasalah malam tahun pergantian tahun kan biasanya bakar-bakar ikan, bakar-bakar ayam, makan bersama. Nah cuma kalau dari saya pribadi itu memang tiap tahunnya tuh jarang untuk agenda-agenda keluar gitu. Nah kecuali memang itu kita agendakan dalam bentuk kegiatan. Biasanya tuh doa bersama dan istighosa untuk akhir tahun. Tapi saya memang tiap tahunnya itu kita seperti biasa memang malam pergantian tahun tuh khusus untuk keluarga kecil kita gitu, untuk berkumpul di ya minimal kita doa selamat dan doa tulah bala lah untuk mudah-mudahan tahun depan lebih baik lagi, panjang umur, sehat, pekerjaannya juga makin bagus, rezekinya makin lancar. Nah itu yang kita harapkan di situ untuk tahun baru. Bang Al lama di mana? Lama di mana sih? Sebelum kita tugas di sini sebelumnya. Kalau saya sebelumnya sih di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Jaksel dong. Lebih paling terakhir. Saya di sini baru bulan Agustus kemarin. Oh, gacor, Bang. Lumayan. Lumayan gacor di sini. Gimana, Bang? Menurut Abang ini, Bang Al selaku anggota dari Gaswin, habit di Kota Tarakan itu sama kota besar lainnya tuh gimana itu? Kalau masalah habit ya, kebiasaan itu kan bawaan orang, bawaan circle atau lingkungan dari daerah tersebut. Sebenarnya 11-12 aja sebenarnya. Ya, 11-12 aja. Kelakuannya sama aja semua. Cuma yang membedakan tuh di sini saya salutnya tuh toleransinya kuat. Toleransinya kuat. Walaupun saya hitungannya pendatang di sini, tapi saya untuk punya teman baru tuh lebih gampang di sini. Lebih gampang di sini. Di sini nih orangnya lebih open apa segala macam. Tapi kalau masalah ngolok paling kuat. paling kuat kalau di Tarakan ngoloknya. Nggak baperan. Beda kalau kita di sana. Kita kan kalau di sana tuh kadang bercanda ini takut ke sindir atau enggak atau apa. Kalau di sini nih lebih open orangnya. Jadi aman aja. Kalau masalah habit, kebiasaan, lifestyle juga kayaknya sama aja kayaknya. Nah, kalau Bang Ane juga nih, kayaknya lama juga nih di kota-kota besar. Ya lumayan lah kalau dibilang. Kalau untuk pengalaman di kota-kota besar, ya mungkin lebih banyak pengalaman Bang Al lah ya. Lebih suhu gitu. Tapi Enggak khususnya juga. untuk di Kalimantan Utara ya, karena memang dari segi geografisnya kepulauan dan Tarakan ya khususnya Tarakan merupakan pintu. Dan di Tarakan ini kan dilengkapi berbagai suku, agama, ya, dan istilahnya kita bisa bahasakan itu seperti miniatur Indonesia tadi. Nah, semua suku, agama itu ada di sini. Jadi mungkin kenapa ibaratnya habitnya pada teman-teman yang ada di Provinsi Kalimantan Utara ini kalau sudah ya bahasanya ngolok ya, candaan, mungkin udah biasa di kalangan mereka. Cuman kan tentunya itu hal yang harus dibatasi, ya kan? Harus ada yang dibatasi. Ya, harus ada yang dibatasi. Karena gini, isi pokok pikiran manusia itu berbeda-beda, ya kan? Apalagi ini khususnya kalau terkait akhir tahun ya. Nah, mungkin Bang Zayed tadi membahasnya terkait skup yang kecil. Nah, kalau kita kan nanti ini bukan sifatnya untuk ini ya, bukan pamer ya, flexing gitu enggak. Cuman memang karena kita bergerak berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan diperkuat juga oleh Perpres Nomor 7 Tahun 2021, maka kita berbicara dalam skala skup yang besar, ya kan, khususnya Provinsi Kalimantan Utara terkait itu deteksi dini maupun pencegahan. Deteksi dini. Ya. Terkait intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme tadi. Seperti itu. Adapun memang kesimpangan sosial yang lainnya, tentunya itu kita akan melakukan koordinasi, ya kan, konsolidasi dengan teman-teman baik itu di stakeholder pemerintah yang lain, kemudian dari tingkat Polres, Polsek maupun Polda tadi, ya kan, itu kita selalu melakukan sambang, silaturahmi. Gunanya ya yang seperti saya katakan di awal tadi, gunanya untuk melakukan pencegahan dan deteksi dini. Mungkin seperti itu dari Tagas Kalimantan Utara. Kita kemarin udah ngobrol tuh waktu di Tarakan di Dialog Tarakan TV. Misalnya nanti Natal nanti juga dari sosial media juga nanti bergerak nih untuk bagian keamanan. Dan gimana nih Bang Zayed, sudah mulai ada persiapan gitu?
Ya, pastinya sudah ya. Tapi nanti tunggu, biasanya kan undangan resmi itu dari Polri dan teman-teman TNI. Terus juga bukan hanya dari Ansor ataupun Bansar saja gitu, tapi dengan stakeholder yang lain, OKP lain juga yang memang mempunyai pasukan khususnya mereka lah kan. Kalau kita kan ada Banser, terus yang lain-lain kan ada beberapa itu kan, kayak Kokam, terus Senkom, Rapi ya, dan lain-lainnya lah. Itu semua terlibat dalam kegiatan biasanya tuh operasi kayan akhir tahun biasanya. Kalau yang tahun lalu tuh seingat saya operasi kaya. Tapi memang lebih dominan itu yang turun ke lapangan tuh ya teman-teman dari Banser. Ya memang kita selalu diminta dan tidak diminta tuh ya memang sudah menjadi rutinitas kami tiap tahun lah, agenda tiap tahun lah katanya itu. Artinya teman-teman ditaruh di pos-pos tertentu di mana teman-teman kita yang beragama Nasrani melaksanakan ibadahnya supaya mereka ini merasa aman, khidmat, ya kan, kondusif. Nah, itu yang memang kegiatan sosial kami lah, kegiatan toleransi kami yang. Nah ini dia yang kita dapat poin toleransinya juga. Dan juga Bang Al, gimana nih untuk selaku anggota dari Satgas Wing, nanti kan persiapan juga menyambut Natal tentunya. Untuk penekanan hal-hal yang mungkin menjauhkan hal-hal negatif dari hari raya besar tersebut, ada kegiatan tersendiri kan? Kalau kegiatan tersendiri sih udah disampaikan sama Bang Hanai tadi. Kita tetap melakukan kegiatan kayak silaturahmi dan koordinasi terkait ada agenda besar. Ini kan agenda besar. Nah, tentunya agenda besar. Dan kita selalu koordinasi baik dengan stakeholder maupun pihak dari Polres atau Polda, ya kan, untuk gimana caranya keamanan dan ketertiban serta kenyamanan. Serta kenyamanan. Karena apa? Karena kalau kita beribadah kalau kurang nyaman tuh kurang enak juga ya. Ya kan? Nah, kita rasain kan? Tapi beribadah yang gimana dulu nih? Jadi kita selalu koordinasi dengan stakeholder terkait masalah perayaan hari raya Natal nanti. Nah, kalau Bang Aneh nih, kalau sudah malam tahun baru kemana biasanya? Nah di rumah aja sih kalau Di rumah saya. aja? Iya di rumah aja. Ya paling kalau ada undangan dari teman-teman, ya kan. Kayak seperti mungkin Bang Jait terkait kegiatan dari teman-teman OKP, ya kan, baik itu organisasi keagamaan, kemahasiswaan, mungkin mereka memiliki agenda di akhir tahun, terus mungkin ada undangan khusus untuk saya, mungkin saya akan datang, seperti itu. Dengar-dengarnya lagi kena musibah nih ya. Dengar-dengar lagi mana Iya, musibah? benar. Beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu, Iya, ya? benar. Jadi gimana nih musibah tersebut kok hal ini terjadi nih ya? Nah ya itu. Jadi gini, ini juga pesan untuk teman-teman. Ya saya tidak mau ibaratnya itu menyebut secara generasi ya. Nah nanti kan ada yang tersinggung, ya kan. Tapi ini pengingat untuk kita semua. Bahwasannya Natal dan Tahun Baru itu merupakan hari besar lah untuk teman-teman kita, baik itu non muslim ya kan, mungkin yang merayakan ya. Dan tentunya juga euforia itu dirasakan juga oleh teman-teman yang lain terkait tahun baru. Namun ya saya hanya bisa berpesan untuk bijak, ya lebih bijak ketika melaksanakan terkait tahun baru gitu kan. Kalau memang saldo minim gitu kan, Saldo minim ya? jangan Memaksakan kendaraan. jangan menggunakan alternatif ya mungkin salah satu yang saya sepil ya gitu ya. Kan di apotek nih udah pada laku nih alkohol ya kan. Kan notabene iya. Yang mana ya berapa persen? Bervariasi dia, tergantung stok yang ada. Iya. Jadi itu maksud saya jangan mengambil alternatif sesuatu yang di luar nalar gitu Iya, loh. betul. Secara akal logika kita berpikir itu kan untuk luka. Itu Untuk alat itu pembersih atau menetralisir alat-alat medis, ya kan? Bagaimana yang harusnya itu untuk pembersih alat-alat medis itu masuk ke dalam tubuh kita? Tentunya itu akan menimbulkan impact yang sangat
besar dan berkepanjangan. Ya. Salah satu pagar rumah Anda. Ya, salah satunya motor saya jadi korban. Korbannya motor. Motor Ini saya kan di- lagi nelfon sama Bang Zed ya? Iya lagi Ya, video iya, call saya aja. lagi telepon video call sama Video beliau. Biasa kan lagi biasa kan. Iya. Mabar gitu kan. Mabar. Mabar. Masa yang dibahas kan yang tegang-tegang terus ya kan. Boleh tegang tapi yang lain. Jadi lucu juga tuh ada musibah gitu Bang ya. Tapi dalam memaksakan keadaan mungkin boleh juga Bang Al mungkin di kota besar dan habit yang di sini. Ini kan banyak nih anak-anak kita generasi mungkin ya. Kita lihat nih teman-teman mungkin terlihat flash lebih kelihatannya beradab dan memaksakan keadaan dan menghalalkan segala cara. Mungkin ini saya juga kaca dari beberapa kasus nih. Oke. Ada yang menggelapkan temannya Oke. sehingga juga mungkin ngambil uang orang tua mungkin ya nggak tahu kita Oke. mungkin hal-hal negatif. Jadi gimana di penyikapannya matanya Bang Al sendiri sih boleh tahu. Sebenarnya itu habit dari pribadi masing-masing lah ya. Masing-masing, oke. Tapi ada ada kata-kata gini, bergayalah sesuai dompetmu. Ya kan? Oke. Iya benar. Ya kan? Kalau kita memaksakan sesuatu yang tidak bisa, itu bakal arahnya nanti kemana-mana. Kita lihat dampak setelah kita memaksakan sesuatu yang tidak bisa kita, contohnya kita inginkan, ya kan? Apa dampaknya setelahnya? Kita ngutang sana sini, ya kan? Kalau ngutang dibayar nggak apa-apa, tapi kalau ngutang kabur gimana, ya kan? Terus kriminal kayak apa? Curi, nah, gitu. Nyuri atau apa Judul segala juga macam. Di media hilang. Judul ini masuk nggak judul? Judul. Nah ini juga penekanan ya sebenarnya. Nah, penekanan. Orang mau kaya malah judi, ya kan? Kebalik. Sebenarnya memang carut marutnya gitu ya, Carut. ketahuan. Nah, Banyak sebenarnya. Fenomena lah dinamikanya di akhir tahun. Gimana nih Bang Zed? Kita sudah melihat juga beberapa termasuk ini praktek langsung kita dengarkan tadi. Iya. Kita lihat banyak penyimpangan mungkin ya. Memang betul kata Bang Ane, memaksakan keadaan. Iya. Dan juga mungkin berpikiran bahwasanya ini lagi street parents. Oke. Terus juga mungkin paling jeleknya galau lah karena cewek ya. Itu gimana untuk alternatif mengadakan keadaan seperti itu? Ya kalau saya lebih terkhususnya itu ini di stakeholder kami itu di lembaga, salah satu lembaga di Nahdlatul Ulama itu ada namanya Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama yang isinya itu kalau mau dibilang juga lintas generasi dari para kiai, para gus, para ustadz, bahkan ada ustadz-ustadz milenial yang ada di situ kan mungkin yang lagi tersebar di beberapa kecamatan atau di beberapa masjid-masjid yang ada gitu. Nah tiap Jumat ini kan kami ditugaskan untuk khutbah. Khutbah. Jadi kita selalu nyisipkan untuk pesan untuk orang, mulai dari orang tua, pesan yang sudah berkeluarga, pesan anak-anak muda, anak-anak pelajar. Nah di situ kami sisipkan gitu ketika khutbah Jumat itu kan menyisipkan untuk pesan-pesan untuk menjaga keluarga kecilmu, ampusakum wa ahlikum nar gitu kan. Itu. Udah dapat nih. Jadi tiap Jumat itu selalu kami sampaikan sebagai khotib ya, terkhususnya di teman-teman Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama atau LDNU. Nah, itu yang selalu kami sampaikan pesan-pesan moral itu ya kayak jangan melakukan mencuri, jangan suka memukul, macam-macam. Nah ini, itu saja jangan. Judi juga termasuk itu, judi online itu. Nah, judi Itu juga online. Nah, ini lagi menjadi masif ya, Bang, ya? menjadi memang penekanan. Artinya dari pemerintah pusat pun juga meminta untuk diberantas kan. Artinya judi online ini benar-benar merusak tatanan kehidupan di keluarga kecil. Nah, artinya ini kan bukan menjanjikan bukan malah memiskinkan kalau judi gitu. Nah itu yang bahaya, jadi bahaya itu. Ya artinya memang ya menjadi spesifik sendiri lah dari kita kan, terkhusus dari lembaga
di salah satu itu Lembaga Nahdlatul Ulama selalu menekankan, memberikan pesan-pesan moral yang memang bukan hanya setiap khutbah Jumat lah, artinya setiap kami ada pengajian-pengajian kecil di masjid-masjid yang memang jam'iyahnya itu mulai dari semua kalangan ya, lintas generasi itu selalu kita sampaikan. Kalau disampaikan luar biasa ini keluar udah juga sih Iya. listnya. Kita berbicara tentang mindset yang sekarang mungkin lagi viral. Mungkin juga mungkin di pandangan orang nih tentang sekarang ini mungkin keagamaan ini dikesampingkan karena banyak media viral, banyak yang viral kejadian viral nih. Oke. Yang istilahnya ini terbungkus agamis sekali. Oke. Kok kelakuannya berbeda nih. Ya. Nah, kita tidak menyinggung nama tapi Ya. kita nggak udah terjadi Ya, ya. nih. Dan mungkin anak-anak yang Gen Z dan anak-anak lintas generasi udah berpikir juga. Oke. Bosannya, wah ini nggak betul nih, nggak bisa dikatakan. Namun sebenarnya yang salah seperti apa sih? Ini oknum atau seperti apa? Ini boleh Oke. mengenai Oh, boleh. spesialisme di menjawab. Nah, jadi ini sebenarnya kalau untuk menilai itu bukan kapasitas saya, karena saya bukanlah seorang ahli hadis, saya bukan juga ahli Al-Quran, namun mungkin saya melakukan penilaian dari seseorang yang biasa ya. Oke. Jadi namanya guru, ya. Guru ini memiliki kapasitasnya masing-masing dan pembawaan pengajaran itu masing-masing berbeda. Mungkin ada yang pembawaannya serius, santai, lucu gitu kan. Dan ini harus kita bisa filter gitu loh. Jangan seakan-akan dengan viralnya video itu, bahkan juga dia memang dari seorang contoh aja, dari seorang tokoh publik, ya kan, sehingga di media itu timbullah framing-framing yang berstigma negatif, ya kan. Nah, jadi kita selaku pemuda itu kita harus open minded. Iya, tidak langsung menjudge gitu. Tidak boleh hal yang seperti itu. Kita harus mencari sumber lainnya. Nah, karena ketika seorang guru itu menjelaskan sebuah materi yang disampaikannya, itu kan berdasarkan pembawaan dia. Ya. Selaku kita sebagai murid, ya kan, kita sebagai murid ini sudah terbiasa dengan pembawaan dia, gitu kan. Jadi ketika hal itu disampaikan ke dunia luar, yang tentunya bukan kapasitasnya dia untuk menerima, maka timbullah framing itu. Dan timbullah bahasa inilah itulah, sehingga menyudutkan seorang tokoh ulama tadi gitu. Ya, memang kayak di anak-anak muda juga langsung berpikir mulai menyimpang juga pemikiran mereka, iya. ya, potensial juga Ya. goyahkan daya pikir mereka. Ya. Dan Bang Z mungkin masih ingat nggak sih Bang Z waktu kita dialog di Tarakan TV itu saya nanya ke Fatayat tuh, Oke. ada suatu yang tidak mungkin memberi stigma di beberapa kalangan. Ini kan tidak diajari di agama kita nih, Ya. tapi kita melakukannya. Gimana nih Bang Z? Yang salah satu yang kemarin kita bicarakan Ya. tentang mengucapkan. ini selalu menjadi Trending topik. trending topik. Oke, trending topik. Every Ya. year, ini selalu setiap tahun terulang terus dan menjadi dilema juga nih. Kita harus ngapain? Padahal kita ini kan umat beragama dan ya, banyak di sini kita khususnya Kota Tarakan sendiri. Bang Z. Ya, yang harus kita ketahui di Indonesia ini punya 6 agama yang diakui oleh negara. Oke, nama agama. Apa sih kenapa kita nih kalau cuma hanya untuk mengucapkan selamat untuk perayaan teman-teman kita di agama lain kok nggak boleh gitu ya. Nah, itu kan yang menjadi stigma gitu. Artinya kalau kami dari Ansor sendiri memang tidak menjadi masalah. Artinya kami sering selalu mengucapkan selamat untuk perayaan teman-teman kita di agama lain gitu. Nah, inilah bentuk dari toleransi kita terhadap teman-teman kita yang beragama selain muslim gitu. Nah, ini bentuk toleran kita ke teman-teman kita. Bahkan bukan hanya sekedar ucapan saja, kita jaga rumah ibadah-ibadah mereka ketika mereka merayakan hari besarnya itu. Nah, itu yang yang bisa menjadi contoh baik lah untuk kita kerukunan beragama di Indonesia ini, khususnya di Kota Tarakan. Artinya ini tindakan yang kami lakukan gitu ya. Sudah lama sekali. Bahkan mata masyarakat tuh terbuka ketika kasus yang 2004. Oke, Ini yang Ini ada hubungannya nih. ya sahabat dengan Oh. Rianto ini ya. Oke. Yang pada waktu itu memang lagi
ada peribadatan di salah satu gereja di daerah Jawa Timur. Nah, beliau ini keliling. Ini lagi khidmat, beribadah, teman-teman kita yang lagi melaksanakan ibadah. Ternyata ketemu sebuah kotak yang memang mencurigakan pada waktu itu kan. Dicek oleh almarhum tadi, beliau, oh, ternyata isinya bom. Isinya bom, langsung seketika mungkin di benak pikiran almarhum tadi itu langsung dia amankan, lari. Dan syukurnya kita itu keluar dari keramaian orang gitu. Akhirnya dia meledak dalam pelukan sahabat kita tadi. Itu memang kalau bahasanya ya ini jadi salah satu kasus ini jadi salah satu contoh, artinya bentuk toleransinya kami sebagai gerakan pemuda Ansor dan Banser tidak memberikan contoh yang artinya yang membuka mata seluruh masyarakat Indonesia. Artinya kami rela sampai salah satu sahabat kami mati dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga salah satu rumah ibadah yang memang melaksanakan ibadahnya walaupun itu bukan agama kami. Nah, inilah bentuk kami gitu, bentuk toleransi kami terhadap teman-teman yang lain. Makanya disebut pahlawan toleransi itu ya sahabat Rianto itu. Nah, ini juga jadi inspirasi. Ya. Nah, Bang Al kalau waktu di Kota Besar di Jaksel ya tadi. Lu Jaksel, bro. Kemana nih? Kalau di Natal kemana nih biasa? Kalau tidur percaya nggak? Kalau tidur ya setelah acara mungkin mau tidur. Gimana Bang, mulai habit di sini Bang? Kalau misalkan Abang kita melihat kan bentar lagi ada perhelatan Nataru, apalagi kita melihat juga nih banyaknya carut marut juga nih, banyaknya kegiatan-kegiatan menyimpang. Bang Al biasanya mengingatkan nggak sih bagaimana? Kayak gimana ya? Mungkin berdasarkan pengalaman, kalau saya dulu, ya kan, pas masih dinas di Jakarta, kalau kita setiap tahun baru tuh kita lebih kumpul. Lebih kumpul-kumpul, kita lebih sharing-sharing, bakar-bakar ya antar keluarga. Ya, benar. Betul. Karena kan saya dari dulu memang ngerantau ya. 6 tahun saya di Jakarta, itulah mungkin yang keluarga itu ya teman terdekat. Teman terdekat, jadi kami ngerayainnya bareng gitu, masak-masak apa segala macam, bakar-bakar, ya kembang api lah juga. Untuk kalau di sini ini pertama kalinya. Pertama kalinya merayakan insya Allah panjang umur tahun baru nanti di sini. Ada nggak acara Bang? Kalau Bang Anai, gimana Bang Anai? Kan kita lagi di ujung tahun nih. Juga ada beberapa kegiatan, salah satunya Anda juga merasakan sendiri sih. Rasanya dapat 75% dari anak-anak itu ya. Dampak secara langsung ya. Kita kan tahu di akhir-akhir ini minggu-minggu kemarin kan Bang kita tahu ada tabrakan. Ya. Terus aja Banyak. ada kegiatan-kegiatan negatif juga di luar lintas generasi. Dan juga gimana nih untuk di akhir tahun nanti selaku keanggotaan Satgas Wil gimana untuk pengawasan nanti? Kalau khususnya ya untuk Satgas Wil ya kan, kita kan sudah ada yang saya terangkan dari pada pembicaraan kita pertama tadi ya kan, skup kita ada, khususnya ada ya. Tapi namun itu tetap menjadi salah satu perhatian kita juga. Alternatifnya kita melakukan konsolidasi, koordinasi ke teman-teman wilayah, termasuk juga dengan teman-teman organisasi keagamaan, itu tetap kita sampaikan. Ya, gunanya biar ketika kita melaksanakan terkait Natal dan Tahun Baru ini berjalan dengan aman, nyaman, dan kondusif itu ya. Dan juga di setiap khususnya juga kan di Satgas Wil itu kan ada identifikasi dan sosialisasi. Pesan-pesan nilai moral itu kita selalu sampaikan, itu baik itu di tingkat pelajar, terus kemudian universitas, bahkan di di pemerintahan pun kita sampaikan. Karena ketika kita menyampaikan itu, kita tidak ibaratnya itu jangan
menjadikan satu generasi menjadi satu objek sasaran. Tapi ini tugas kita bersama. Jadi nggak boleh berarti saya langsung nggak boleh ngejudging. Iya, nggak boleh. Karena mereka seperti itu, mungkin ada yang dilihat mereka. Nah, mungkin yang jauh lebih tua. Contohnya pasti Nemo. Iya, seperti Ada itu. dilihat. Iya, pasti. Figur ya. Maka dari itu, ini tugas kita bersama. Itu baik mungkin dia golongan orang tua, mungkin setengah tua, ya kan, bahkan pemuda, setengah pemuda, ya kan. Nah, itu harus mencerminkan hal-hal yang baik agar paradigma yang ada di masyarakat ini bisa berubah. Ya, bisa berubah dan habit juga bisa berubah di Natal dan Tahun Baru tadi. Ya. Kita lihat carut marut di Bang Al. Gak Bang Al lagi tadi. Tapi ngopi kita Bang, ini sanggarnya nganggur nih. Oh iya, makan dulu sanggar lah. Iya. Makan. Santai. Bang Al, kita tahu kan Bang Al, dia sering ada statement nih di luar kalau sudah akhir tahun juga Bang Zed. Nggak mabuk, nggak asik. Nggak apa-apa. Pasti nih Bang Itu Al. gengsi banget ya kayaknya. Ini kan kita tahu mungkin dalam keadaan memang menyimpang, sudah dalam keadaan mabuk atau kendaraan. Tentunya kan pasti kita tahu nanti di akhir tahun pasti ada hal seperti itu. Gimana kita untuk mengurangi? Menurutnya Bang Al nih, baiknya gimana nih untuk anak-anak yang masih habitnya belum bisa lepas gitu? Apalagi di usia-usia menuju dewasa itu memang menuju dewasa prosesnya ini mungkin. Untuk penekanan sih kita sama-sama saling mengingatkan aja. Walaupun kita nongkrong apa segala macam, kita ingatkan kepada hal-hal kebaikan atau apa. Karena apa? Karena kalau kita mabuk pada saat tahun baru ya kan, memang pembahasannya ke arah mabuk nih, ya kan, ya kan? Sebut aja langsung kan. Ke arah mabuk. Ya kalau Gimana caranya tidak merugikan orang lain? oke, ini karena sudah merugikan diri sendiri ya. Karena sudah merugikan diri sendiri. Karena kalau dampaknya dapat merugikan orang lain, kita ukur lagi dampaknya itu seberapa bahaya bagi orang lain tersebut. Udah berbahaya bagi kita, berbahaya lagi bagi orang lain. Itu yang harus jadi konteks gimana caranya kita kalau mencegah kayaknya nggak bisa ya. Kalau mencegah orang pada mabuk ya nggak bisa ya. Mengurangi aja ya. Setidaknya kita bisa mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tentunya juga kita sudah mulai dilema nih Bang Zed, Bang Al. Tentunya adik-adik kita yang di bawah kita sudah mulai mencoba hal-hal baru, dan hal-hal baru yang dicoba ini negatif, bukan hal positif. Tentunya juga banyak ditemukan di dunia malam juga. Ini ada hal-hal yang negatif juga masih di bawah umur. Jadi juga berdasarkan database dari Dinas DPR 3AP, bahwasanya masih ada terdapat anak-anak di bawah umur terjadi razia. Mereka didapatkan masih di bawah umur, dan itu juga menjadi stigma di masyarakat itu biasa. Malah kita tahu mereka ini adalah generasi penerus kita. Gimana Mas Zed untuk hal tersebut? Ya. Kita tahu nih kan, padahal ini kan mereka yang menerusin kita, mereka juga yang ngancurin zaman nanti. Gimana Mas Zed? Kalau saya lebih begini, pernah saya mendengar dulu salah satu nasihat, ini kisah di zaman dulu ya. Ada seorang pemuda dengan pelacur, terus di situ ada sebelah pisau, minuman sama minuman. Nah, jadi si pemuda tadi ini ditemukan oleh tiga itu ya, wanita, pisau sama minuman. Nah, namanya pemuda nih ya kan. Dia ini masih panas-panasnya. Panas-panasnya. Masih mau tahu juga nih. Akhirnya dia minum khamar ini, arak ini. Dia minum arak. Lantas dia memperkosa si perempuan tadi. Lalu dia bunuh. Nah, apa ibroh yang bisa kita ambil? Ternyata memang dari dulu ya minuman arak atau khamar yang memabukkan ini sudah dilarang ya, dari dulu gitu. Jangan sampai, karena kalau sudah orang nih menyentuh ini namanya khamar ini, udah pikirannya sudah pasti terganggu.
sudah tidak terkontrol Hilang lagi akal gitu, ya. nah. Kehilangan akal. Hilang akal. Akal. Akhirnya dia tadi memperkosa wanita tadi dibunuh. Nah, kalau teman-teman kali ya, dari 3 ini mana duluan yang dipilih? Ada pilihan lain. Kayak terlalu vulgar. Artinya ini sebuah apa, nasihat untuk Ya, kita nasihat. semua, baik generasi yang sekarang di milenial, Gen Z, dan generasi yang akan datang lagi. Nah, ini kita harus ingat, jangan sampai menyentuh yang namanya hamar ini. Ini sangat bahaya sekali. Nanti kalau sudah sentuh, akhirnya dia memperkosa perempuan tadi, dan lalu dia bunuh. Nah, karena sudah hilang akal gitu. Nah, jadi ibaroh yang mau diambil itu ya, jangan minum hamar. Kesimpulan. Ya, Ini iya, tendensi. jangan minum hamar. Karena menjadi satu indikasi lah istilahnya. Ini Bang, ada yang membahayakan. Teman rese gitu kalau minum. Jadi bakal itu sih yang betul kata Bang Alden. Iya. Merepotin diri sendiri, teman juga bakal celakain orang juga mungkin ya. Betul. Kita tahu. Nah, kita juga sudah berbicara panjang nih. Kalau misalkan kita bicara tentang carut marut kayaknya nggak ada habisnya sih, Bang. Iya, berputar Tapi di kalau situ. misalkan boleh nih kita nih sekaligus closing statement dari Satgas Wil dulu mungkin Bang Ned ya. Mungkin boleh nih sebelum kita menutup bicara kita, apa nih pesan dan kesan moralnya yang kita harus menekankan bahwa misalnya carut marut memang kita panjang, apalagi akan ada lagi di akhir tahun. Mungkin kita mulai dari di Bang Aden. Oke, boleh. Jadi kita selaku pemuda ada 2 hal yang dititipkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika kita menjalani hidup kita, ketika kita melakukan sosialisasi ke masyarakat, itu ada 2 yang kita harus pegang. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah takwa. Karena kedua hal ini harus kita berpegang teguh. Karena apabila kita memegang teguh kedua hal ini, hidup kita akan selamat. Ya, itu mungkin pesan atau statement saya untuk teman-teman pemuda yang ada di luar sana. Oke. Nanti bakal diurus nih Bang ya, yang anak yang lagi. Ya, tentunya kita akan urus juga itu. Ya, kita melakukan pendekatan secara persuasif ya. Iya, persuasif. Secara persuasif. Iya. Yang dibonyokin aja. Oke, Bang Al, kalau boleh tahu juga Bang Al, Bang Al juga nih lagi mulai mengartis dikatakan nih, mulai saya kenal si Bang Al. Boleh nih Bang Al. Influencer ya, Bang ya? Enggak. Kita menutup apa nih, kita yang selaku anak-anak muda terus yang akan main sama teman-teman sih. Mungkin pesan saya itu aja sih. Tetap jalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita banyak perbedaan di sini, jangan jadikan perbedaan itu sebagai pemecah kita, tapi jadikan perbedaan itu sebagai pemersatu kita. Oke. Nah, info Bang. Oke. Betul. Pemersatu kan bukan harus di tempat yang Nanti di break air boleh. ya kan? Banyak sebenarnya. Iya, di break layar boleh. Oke, itu bisa kita sampaikan nanti. Bang Ned sekaligus pelengkap kita pada hari ini dan suhu kita. Kita boleh nih Bang, kita pesan moralnya bagi podcast kita pada hari ini, mungkin selaku apa dari Tamu Agama bisa nyampaikan tentang moral yang kita harus hadapi di anak-anak. Ya, tetaplah berperilaku toleransi dengan sesama kita, walaupun kita tadi memang kita nih posisinya apa, hidup di Indonesia dengan berbagai macam agama, suku dan ras, tetap kita jaga kebinekaan kita yang ada. Terus pesan untuk anak-anak muda tadi ya, saya pesan itu jangan sentuh minuman keras deh. Supaya Jangan disentuh. sentuh aja jangan gitu kan. Jadi pesan ST boleh nih, Bang. Kalau ST boleh. Jangan disentuh. Jangan disentuh ya. Ya, jangan disentuh. Jangan minum juga nih. Iya, jangan sentuh, jangan minum. Oh, gitu. oke. Nanti khawatirnya jadi yang seperti Iya, kisah tadi, kisah pemuda Nah, tadi. Nanti Oke. akhirnya dia melakukan hal yang tidak diinginkan sampai membunuh gitu kan. Iya. Nah, makanya ditekankan tuh dalam Al-Qur'an tuh innamal khamru wal maisiru, apa minum-minuman keras, judi itu udah dilarang memang. Udah penekanannya udah jelas itu dalam Al-Qur'an itu. Dilarang ya, Bang. Dilarang. Oh, udah dilarang. Itu Sangat udah hukum yang sudah dilarang. Rijzun, nah itu bahaya itu, pembahayaan. Luar
biasa seru nih bicara kita. Kayaknya kita bakal nyebat juga nih habis. Kayaknya sudah masam juga di mulut. Nanti kita ngobrol lagi dah. Boleh. Next kita ngobrol lagi di tempat lain dan mungkin ada hal yang lebih seru kita bakal ngobrol lagi. Oke, terus nanti kita jumpa. Oke, teman-teman, sekian pembicaraan kita. Nanti saksikan terus kami dalam podcast di TV dan mungkin kita akan ngobrol lagi santai di tempat lain. Dan saksikan terus kami. See you next time.